Tangan wartawan khusus BBC itu gemetar saat memegang kameranya. Ini adalah pemandangan yang akan menulis ulang sejarah reportase, bisiknya. 280.000 orang hanya dalam satu hari. Apa yang sedang terjadi di gerbang utama Indonesia ini tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan istilah ledakan pariwisata. Ini benar-benar sebuah fenomena luar biasa. Sebuah serial animasi dari Netflix yang membuat seluruh dunia menggila. Namun, jika Anda berpikir itu adalah satu-satunya alasan, Anda salah besar. Alasan sebenarnya mengapa mereka berbondong-bondong ke Indonesia adalah sesuatu yang kita, sebagai orang Indonesia, seringkali anggap remeh karena terlalu biasa. Mereka datang untuk menyaksikan sebuah keajaiban. Apa alasan dibalik air mata yang diteteskan oleh jurnalis asing di bandara? Dan masa depan seperti apa yang dunia temukan di Indonesia? Seluruh kebenaran yang mengejutkan itu akan terungkap sekarang. Reporter BBC terperangah. 280. Mila-milan orang masuk setiap hari. Bandara Soekarno-Hatta riuh. Alasan mengejutkan dunia berdatangan ke Indonesia. Saudara-saudara, saat ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Pada tahun 2025, jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah melampaui 30 juta orang, terus memecahkan rekor tertinggi. Berkat pengaruh serial animasi Pendekar Nusantara, yang menjadi serial pertama dalam sejarah Netflix yang ditonton lebih dari 300 juta kali, tiket penerbangan ke Indonesia dari seluruh dunia ludes terjual secara serentak, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini barulah permulaan. Tiket penerbangan ke Indonesia habis terjual. Media sosial dipenuhi unggahan perjalanan ke Indonesia. Dan banjir komentar yang mengatakan, "Saya ingin pergi lagi." Apakah ini sekadar tren sesaat? Ataukah ada kekuatan yang lebih dalam yang bekerja di sini? BBC di Inggris mengirimkan wartawan veterannya ke Jakarta. Begitu mendarat di bandara, ia terkejut. Ini di luar dugaan saya. Seminggu kemudian, ia secara resmi melaporkan, Indonesia adalah model untuk masa depan. Angka 30 juta wisatawan bukanlah sekadar statistik. Orang-orang yang pernah sekali mengunjungi Indonesia, semuanya pulang sebagai penggemar berat, menyebarkan cerita dari mulut ke mulut di media sosial, dan kembali lagi dengan membawa teman-teman mereka. Sebuah fenomena yang belum pernah ada presidennya. Bahkan pada saat ini, seseorang di belahan dunia lain sedang memesan tiket ke Indonesia. Kebenaran apa yang sebenarnya mereka temukan? Mari kita saksikan langsung dari lokasi yang mengejutkan ini. Tunggu sebentar. Jika Anda menekan tombol subscribe dan like, itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus membuat video. Nama saya Emily Thompson. Saya telah bekerja sebagai koresponden BBC untuk Asia selama 20 tahun. Dari Olimpiade Beijing, revolusi teknologi di Jepang, hingga keajaiban ekonomi Singapura, saya telah menyaksikan semuanya dari garis depan. Saya telah meliput banyak sekali tren dan ledakan budaya, tetapi tidak ada yang sekuat fenomena yang terbentang di depan mata saya saat ini. Berita bahwa wisatawan ke Indonesia telah melampaui 30 juta orang memiliki makna lebih dari sekadar angka. Tepat setelah animasi Pendekar Nusantara menduduki peringkat pertama di Netflix secara global dan ditonton lebih dari 300 juta kali, pemesanan tiket pesawat ke Indonesia meledak di seluruh dunia. Saya menerima perintah dari kantor pusat. Emily, pergi dan lihat langsung. Cari tahu apakah ini hanya tren sesaat, atau ada perubahan fundamental yang sedang terjadi. Maka, saya meninggalkan London dan menaiki pesawat menuju Jakarta. Suasana di dalam pesawat pun terasa istimewa. Di mana-mana saya melihat penumpang membuka buku percakapan bahasa Indonesia, dan pesawat dipenuhi orang-orang yang mengunduh film dan serial drama Indonesia. Seorang pemuda Prancis di sebelah saya berkata dengan wajah gembira, "Saya sudah ingin ke Indonesia sejak 3 tahun lalu. Akhirnya mimpi saya terwujud." Sambil membuka laptop untuk merapikan rencana liputan, di sudut hati saya masih ada keraguan. Apakah antusiasme ini nyata?
Ataukah hanya hasil dari pemasaran yang cerdas? Saat saya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, semua prasangka saya mulai goyah. Lobi kedatangan bandara benar-benar lautan manusia. Namun, tidak ada kekacauan. Sebaliknya, semuanya luar biasa tertib. Puluhan gerbang imigrasi otomatis, autogate, berjajar rapi. Saya hanya perlu memindai paspor dan wajah saya, dan dalam waktu kurang dari 15 detik, proses imigrasi selesai. Dari puluhan negara yang pernah saya kunjungi selama 20 tahun, ini adalah proses imigrasi tercepat dan paling efisien yang pernah saya alami. Setelah keluar dari lobi kedatangan, kejutan yang lebih besar menanti. Robot pemandu menyambut para turis di berbagai sudut, dan petunjuk multibahasa terpasang dengan sempurna. Namun yang paling mengesankan adalah area pameran budaya tradisional yang didirikan di tengah bandara. Pemandu berkebaya dan berbatik dengan ramah membuatkan kaligrafi nama untuk turis asing dalam aksara Jawa, atau membiarkan mereka mencoba memainkan gamelan. Suasananya seperti di sebuah museum budaya. Sepasang suami istri parubaya dari Jerman di sebelah saya berdecak kagum. Luar biasa, bandara bisa seindah ini. Seorang wanita muda dari Prancis tampak ragu-ragu di depan stan coba kebaya, namun akhirnya ikut mengantre. Sementara itu, sebuah keluarga dari Amerika tersenyum lebar sambil mencoba memainkan angklung. Saya mengabadikan momen itu dengan kamera sambil berpikir, ini bukan sekadar bandara. Ini adalah panggung perkenalan pertama dengan negara bernama Indonesia. Namun, saya tetap berhati-hati. Bandara adalah tempat yang paling diperhatikan oleh negara manapun. Bisa jadi ini hanya polesan di permukaan. Wajah Indonesia yang sebenarnya baru akan terlihat saat memasuki kota. Setelah mengambil bagasi, saya menuju stasiun kereta bandara. Proses membeli tiket pun luar biasa. Mesin tiket otomatis tidak hanya mendukung bahasa Inggris, Mandarin, dan Korea, tetapi juga bahasa Arab dan Spanyol. Pembayaran bisa dilakukan dengan kartu kredit. Dan tentu saja, dengan pindai QRIS dari ponsel semua metode pembayaran tersedia. Saya hanya perlu menempelkan kartu dan tiket pun tercetak. Kereta bandara tiba tepat 5 menit kemudian. Interiornya yang bersih dan modern terasa seperti kelas 1 di pesawat. Setiap kursi dilengkapi port pengisian daya dan Wi-Fi berfungsi sempurna. Sambil melihat pemandangan yang berlalu di luar jendela, saya memeriksa jam. Dari bandara ke pusat kota Jakarta hanya sekitar 45 menit. Jauh lebih cepat daripada perjalanan dari Bandara Heathrow ke pusat kota London. Setibanya di stasiun Sudirman, kejutan yang lebih besar menanti. Stasiun ini terintegrasi dengan berbagai moda transportasi. Papan petunjuk digital dan arah terpasang sempurna. Namun yang benar-benar membuat saya takjub adalah saat berpindah ke MRT. Skala dan sistemnya membuat saya terkesima. MRT Jakarta jauh melampaui imajinasi saya. Kereta datang setiap 5 hingga 10 menit. Di London, kami harus menunggu rata-rata 15 menit. Setiap peron dilengkapi pintu pengaman platform screen doors, dan pengumuman multibahasa terus terdengar. Interior kereta bersih, dan orang-orang sangat tertib. Seorang turis dari Australia di sebelah saya menyapa, "Pertama kali ke sini, ini ketiga kalinya bagi saya, dan saya selalu takjub. Kereta di negara saya bisa datang 30 menit sekali, tapi di sini hanya beberapa menit. Sulit dipercaya." Saya mengangguk sambil membuat catatan. Ini jelas poin yang layak untuk diliput. Turun di stasiun Bundaran HI dan keluar ke permukaan. Dunia yang sama sekali berbeda terhampar di depan saya. Kawasan Bundaran HI dipadati manusia. Namun anehnya tidak terasa kacau. Di area pejalan kaki yang luas, turis dari berbagai negara menikmati berbelanja. Bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan berbagai bahasa lain bercampur aduk. Saya berjalan sambil mengamati sekitar dengan kamera. Langkah saya terhenti di depan sebuah toko kosmetik. Di pintu masuknya, terpasang mesin diagnosis kulit berbasis AI. Karena penasaran, saya mendekatkan wajah, dan layar menampilkan analisis detail kondisi kulit saya.
tingkat kelembapan, minyak, pigmentasi, hingga kerutan. Daftar produk yang direkomendasikan langsung tercetak. Seorang wanita muda dari Prancis di sebelah saya mencoba mesin yang sama dan berseru, "Wow, ini benar-benar teknologi masa depan." Di dalam toko, pemandangan yang lebih menakjubkan lagi. Para staf melayani pelanggan dengan lancar dalam bahasa Inggris dan Mandarin, menjelaskan informasi produk secara detail menggunakan tablet. Pembayaran selesai hanya dengan 1 kali pindai QRIS. Sambil menerima beberapa sampel produk, saya berpikir, ini bukan sekadar belanja. Ini adalah pengalaman konsumsi yang benar-benar baru. Saat berjalan-jalan, saya melihat pemandangan yang unik dan sangat khas. Puluhan pengemudi ojek online dengan jaket hijau khas mereka melintas. Mereka seperti pasukan robot di atas roda 2, mengantarkan makanan, paket, dan orang. Pemandangan ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di sini, dan orang-orang lokal tidak lagi terkejut. Hanya saya yang mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Saya masuk ke sebuah kafe untuk memesan kopi. Dengan memindai QR Code di meja, menu langsung muncul di ponsel saya. Beberapa sentuhan, pesanan selesai. Pembayaran juga dilakukan secara otomatis. Dan dalam 3 menit, kopi saya sudah diantar. Tidak perlu antre di kasir. Tidak perlu berbicara dengan staf. Namun, rasanya tidak canggung. Justru sangat efisien dan nyaman. Sambil menyeruput kopi, saya memandang keluar jendela. Orang-orang yang lalu lalang, turis dengan tas belanja, sekelompok ekspatriat yang sedang bercengkrama, semua tampak bahagia. Tapi, saya masih punya satu pertanyaan. Apakah semua ini nyata? Di balik teknologi canggih dan efisiensi ini, adakah kehangatan manusiawi? Keesokan harinya, saya menuju Yogyakarta. Di sekitar kawasan Malioboro, berjejer toko-toko yang menyewakan kebaya dan batik. Saya memutuskan untuk mencobanya. Pemilik toko, Ibu Kartika, seorang wanita berusia 70-an, dengan sabar menjelaskan sambil membantu saya memilih. Pakaian ini bukan sekadar kostum, nduk. Ini adalah warisan budaya yang penuh dengan jiwa kami. Setiap motif punya makna, dan cara memakainya pun ada aturannya. Ibu Kartika menyarankan saya memakai kebaya berwarna merah marun dengan kain batik motif parang. Warna ini cocok untuk wanita muda, melambangkan semangat dan keberanian. Saya mengenakannya dan bercermin. Terlihat asing, namun indah. Ibu Kartika tersenyum. Cantik sekali. Kebaya dan batik akan mengeluarkan kecantikan alami siapapun yang memakainya. Saat memasuki kompleks Candi Prambanan, ratusan turis mengenakan pakaian tradisional dan berfoto. Orang-orang dari Indonesia, Tiongkok, Eropa, Amerika semua dari seluruh dunia mengenakan pakaian tradisional Indonesia dan berjalan di antara peninggalan kuno. Pemandangan itu anehnya sangat mengharukan. Budaya telah melintasi batas negara dan menyatukan orang-orang. Di depan candi utama, saya bertemu dengan sebuah keluarga dari Eropa. Ayah, ibu, dan 2 anak mereka semua mengenakan batik dan sedang berfoto bersama. Wajah anak-anak mereka tampak begitu bahagia. Saat saya mendekat dan menyapa, sang ayah menjawab, "Kami dari Jerman." Putri saya sangat suka animasi pendekar Nusantara, jadi kami memilih Indonesia untuk liburan keluarga. Ternyata jauh lebih baik dari yang kami bayangkan. Sejarahnya kaya, dan orang-orangnya sangat ramah. Saya berjalan perlahan sambil berpikir, Indonesia tahu cara menjaga tradisinya, sekaligus membagikannya kepada dunia. Bukan dengan cara yang tertutup, tetapi dengan cara yang terbuka dan menyambut. Sore harinya, saya kembali ke Jakarta dan menuju M Block Space. Suasananya sangat berbeda dari Yogyakarta. Muda, dinamis, dan energi kreatif terasa di setiap sudut. Ada pertunjukan musik jalanan, kafe-kafe unik, dan anak-anak muda yang bebas mengekspresikan diri. Langkah saya terhenti di depan sebuah studio tari. Melalui jendela kaca, saya melihat kelas tari sedang berlangsung. Murid-muridnya sangat beragam. Dari ibu-ibu Indonesia,
pemuda Eropa, hingga remaja dari Asia Tenggara. Mereka semua sedang belajar koreografi dari lagu tema Pendekar Nusantara sambil tertawa. Saya memberanikan diri untuk masuk. Instrukturnya, seorang wanita berusia awal 30 kropan, menjelaskan dengan ramah dalam bahasa Inggris. Oke, untuk gerakan ini, sudut pergelangan tangan sangat penting. Seperti ini, pelan-pelan. Saya pun mencoba menirunya dengan canggung. Seorang pemuda Prancis di sebelah saya tertawa dan berkata, "Baru pertama kali." Saya juga. Tapi ini seru sekali. 1 jam kelas berakhir, dan saya duduk di lantai dengan keringat bercucuran. Tapi perasaan saya sangat baik. Murid-murid lain juga merasakan hal yang sama. Kami datang dari negara yang berbeda, tetapi kami menjadi satu melalui musik dan tarian. Instruktur itu menghampiri saya dan bertanya, "Bagaimana?" Saya menjawab, "Luar biasa, musik benar-benar bahasa universal." Dia tersenyum. Benar. Itulah mengapa animasi dan musik Indonesia dicintai di seluruh dunia. Walaupun bahasanya berbeda, ritme dan emosinya tersampaikan. Malamnya, saya memutuskan untuk mencoba spa tradisional. Saya mendengar tentang tempat bernama Panti Pijat dan Lulur, yang katanya mirip dengan sauna, tetapi ternyata sama sekali berbeda. Di pintu masuk, saya diberi kain batik dan handuk. Di dalam, terdapat berbagai jenis perawatan dan ruang uap. Ada rendaman bunga, sauna rempah, dan kolam air dingin. Saya mencoba rendaman air hangat dengan bunga-bunga. Awalnya terasa aneh, tapi lama-kelamaan sangat menenangkan. Setelah beberapa menit, saya keluar dan masuk ke kolam air dingin. Perbedaan suhunya ekstrem, tetapi tubuh terasa segar. Di ruang istirahat, orang-orang duduk santai sambil menikmati wedang jahe dan camilan. Seorang turis dari Swedia di sebelah saya memulai percakapan. "Swedia kan pusatnya sauna." "Ya, tapi jujur, di sini jauh lebih baik. Fasilitasnya beragam dan sangat nyaman." Saya mengangguk. Benar, ini bukan sekadar tempat mandi. Ini adalah sebuah budaya. Sambil menghabiskan waktu di spa, saya menyadari sesuatu. Orang Indonesia tahu cara menikmati waktu santai. Di tengah kehidupan yang sibuk, mereka menciptakan ruang untuk merawat tubuh dan pikiran. Sungguh menakjubkan. Namun, saya masih belum sepenuhnya yakin. Semua pengalaman ini luar biasa. Tetapi apakah ini otentik? Apakah ini bukan sekadar citra yang dipoles untuk para turis? Bagaimana kehidupan orang Indonesia yang sesungguhnya? Saya ingin mencari jawaban atas pertanyaan itu. Keesokan paginya, saya berjalan-jalan tanpa tujuan khusus. Di dekat stasiun kereta komuter, saya melihat sebuah keluarga dari India yang tampak kebingungan. Orang tua dan 3 anak mereka memegang peta dengan wajah cemas. Tiba-tiba, seorang mahasiswi mendekati mereka. Usianya sekitar 20 tahun. Dengan ransel besar di punggungnya tampaknya sedang dalam perjalanan ke kampus. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi penerjemah, dan mulai berbicara. Setelah menanyakan tujuan mereka dan memeriksa peta, dia masuk ke dalam stasiun bersama mereka. Karena penasaran, saya mengikutinya. Dia naik kereta bersama keluarga itu, dan bahkan ikut berpindah kereta 2 kali. Rupanya, dia berniat mengantar mereka langsung ke tujuan. Setelah sekitar 30 menit, mereka tiba di stasiun tujuan. Gadis itu keluar stasiun dan mengantar mereka sampai di depan gedung yang mereka cari. Keluarga dari India itu berkali-kali membungkuk mengucapkan terima kasih. Gadis itu hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. "Sama-sama. Selamat berlibur." Lalu dia berbalik menuju stasiun. Saya mengejar mahasiswi itu. "Permisi, boleh saya wawancara sebentar? Saya wartawan dari BBC Inggris." Gadis itu terkejut dan melambaikan tangannya. "Saya hanya membantu saja kok." Saya bertanya, "Apa kamu tidak akan terlambat ke kampus? Kamu sampai pindah kereta 2 kali." Dia menjawab dengan tenang,
Tidak apa-apa. Masih ada waktu sebelum kelas mulai. Lagi pula, waktu saya liburan ke luar negeri, saya juga sering dibantu orang. Saat itu, saya tertegun. Ini bukan rekayasa. Ini bukan sesuatu yang diminta. Di tengah pagi yang sibuk, dia rela mengorbankan waktunya untuk membantu orang asing yang tidak dikenalnya. Dan dia melakukannya dengan begitu alami. Saya menanyakan namanya. Citra, mahasiswi tingkat 2. Saya mencatatnya. Nama ini, momen ini, tidak akan pernah saya lupakan. Sepanjang hari itu, saya menyaksikan pemandangan serupa. Di sebuah Indomaret, saat seorang turis bingung memilih oleh-oleh makanan ringan, seorang kasir mendekat dan merekomendasikan produk-produk populer. Saat turis itu berterima kasih dan membeli banyak, kasir itu tersenyum cerah. Saat naik taksi, terjadi hal yang lebih mengejutkan. Sopirnya, seorang bapak berusia 60 kerapan, menyadari saya orang asing dan mulai berbicara perlahan. Dia bertanya dari mana saya berasal. Saya jawab dari Inggris. Dengan bahasa Inggris seadanya dan bahasa isyarat, dia mulai merekomendasikan warung sate yang terkenal enak. Dia bahkan mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi peta, dan menunjukkan lokasinya. Saat tiba di tujuan, sambil menerima ongkos, dia berkata, "Selamat menikmati perjalanan." Ya, saya mencoba memberinya tip, tetapi dia menolaknya sambil melambaikan tangan. Asal ibu senang di Indonesia, itu sudah cukup buat saya. Saya turun dari mobil dan menatap punggungnya sejenak. Kebaikan-kebaikan kecil seperti inilah yang terus menumpuk. Keraguan di hati saya perlahan-lahan mencair. Namun, momen yang paling menentukan datang kemudian. Pada hari keempat liputan, saya jatuh sakit. Perubahan cuaca dan jadwal yang padat membuat kondisi tubuh saya menurun drastis. Saya demam dan tenggorokan saya sakit. Jatuh sakit di negeri asing membuat saya panik. Kemana saya harus pergi? Bagaimana mencari rumah sakit? Apakah bahasanya akan menjadi kendala? Saya bertanya pada resepsionis hotel, dan mereka dengan ramah merekomendasikan rumah sakit terdekat. Mereka bahkan membantu membuatkan janji. Ibu bisa ke sana jam 10. Jangan khawatir, ada layanan penerjemah di sana. Dengan perasaan setengah percaya, saya menuju rumah sakit. Begitu masuk, saya langsung terkesan dengan fasilitasnya yang bersih dan modern. Di bagian pendaftaran, saya menunjukkan paspor, dan staf menyambut dengan bahasa Inggris yang fasih. "Silakan ke sini. Mari kita mulai dengan pemeriksaan awal." Ruang tunggunya nyaman, dan kurang dari 10 menit, nama saya dipanggil. Di ruang periksa, seorang dokter wanita berusia 40 gotaan menyapa saya dengan bahasa Inggris yang lancar. "Selamat pagi. Apa keluhannya?" Saya menjelaskan gejala saya, dan dokter itu dengan tenang memeriksa saya, mengukur suhu, memeriksa tenggorokan, dan mendengarkan suara paru-paru. "Ini radang tenggorokan akut. Tidak perlu khawatir. Saya akan resepkan obat." Namun yang mengejutkan adalah sikap para staf medis. Seorang perawat bernama Suster Rina menyadari saya cemas, duduk di sebelah saya dan menjelaskan dengan perlahan. "Obatnya diminum 3 kali sehari sesudah makan, ya. Ini untuk radang. Dan yang ini penurun panas. Sekitar 2 hari juga akan membaik. Kalau gejalanya tidak membaik, silakan datang lagi." Dia bahkan menuliskan cara minum obat dalam bahasa Inggris di kantong obat. Saat membayar, saya kembali terkejut. Biaya pengobatannya jauh lebih murah dari yang saya bayangkan. Di Inggris atau Amerika, biayanya bisa beberapa kali lipat. Saya bertanya pada staf, "Apakah biaya ini sudah benar?" Staf itu tersenyum dan menjawab, "Iya, Bu. Sudah benar." Keluar dari rumah sakit, saya merasakan kelegaan yang mendalam. Sekaligus, saya menyadari sesuatu. Sistem kesehatan di Indonesia setidaknya yang saya alami adalah perpaduan sempurna antara teknologi modern dan perhatian manusiawi. Sikap mereka terhadap pasien begitu hangat. Di apotek,
Apotekernya kembali menjelaskan cara minum obat dalam bahasa Inggris dan berpesan, banyak minum air dan istirahat yang cukup. Ya, saya kembali ke hotel, minum obat, dan tidur. 2 hari kemudian, saya benar-benar sembuh. Melalui pengalaman itu, saya menjadi yakin. Kekuatan Indonesia bukanlah pada produk budayanya yang gemerlap atau teknologi canggihnya semata. Kekuatannya ada pada hati orang-orangnya. Mahasiswi yang menolong orang asing, kasir minimarket yang tulus, sopir taksi yang baik hati, staf medis yang hangat, atmosfer yang diciptakan oleh semua orang inilah yang menjadi kekuatan sejati Indonesia. Setelah pulih, saya memulai liputan yang lebih mendalam. Saya pergi ke kawasan SCBD di Jakarta. Deretan gedung pencakar langit di sini adalah simbol kekuatan ekonomi Indonesia. Tetapi yang saya perhatikan bukanlah gedungnya, melainkan apa yang terjadi di dalamnya. Saat mengunjungi sebuah pusat wisata medis di Bali, saya melihat pasien dari seluruh dunia sedang menjalani perawatan. Sebuah keluarga dari Timur Tengah, pasangan lansia dari Tiongkok, seorang wanita muda dari Rusia. Mereka semua datang karena percaya pada teknologi medis dan layanan di Indonesia. Seorang manajer pusat tersebut menjelaskan, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dalam teknologi dan layanan medis, terutama di bidang estetika, dermatologi, dan program kesehatan holistik. Kita berada di level dunia. Saya pindah ke kawasan Kemang di Jakarta. Ini adalah salah satu pusat mode di Indonesia. Butik-butik dengan desain unik berjejer, dan para desainer muda menjalankan merek mereka sendiri. Saya masuk ke salah satu butik dan mewawancarai desainernya, Mika Suzuki. Mode Indonesia berubah dengan cepat. Kami tidak mengikuti tren. Kami menciptakannya. Pakaian yang dikenakan oleh para selebriti Indonesia kini memengaruhi mode di seluruh dunia, terutama modest fashion. Butiknya dikunjungi oleh para pembeli dari Amerika, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Kini, mode Indonesia kompetitif di pasar global. Gaya unik kita telah diakui. Saya juga mengunjungi sebuah Silicon Valley versi Indonesia di BSD City. Tempat di mana perusahaan-perusahaan teknologi berkumpul ini adalah simbol kekuatan teknologi Indonesia. Budi, CEO sebuah perusahaan rintisan, berkata dengan percaya diri, lingkungan internet di Indonesia sangat baik. Adopsi 5G juga cepat. Infrastruktur inilah yang memungkinkan kami untuk menguji layanan baru dengan cepat. Dia menunjukkan layanan terjemahan berbasis AI yang sedang dikembangkan perusahaannya. Jika ini sudah komersial, orang dari seluruh dunia bisa berkomunikasi tanpa hambatan bahasa. Kami menghubungkan dunia dengan teknologi. Saya sangat setuju dengan kata-katanya. Indonesia tidak hanya mengembangkan teknologi, tetapi juga tahu cara menerapkannya dalam kehidupan manusia. Pada malam terakhir, saya naik ke puncak salah satu gedung pencakar langit di Jakarta. Pemandangan malam kota terbentang di bawah saya. Jutaan lampu yang berkelip, jembatan yang melintasi teluk, dan pemandangan di mana gedung-gedung tinggi dan pemukiman tradisional berpadu. Sambil menatap pemandangan itu, saya mengenang minggu terakhir saya, kejutan pertama di bandara, ketakjuban di MRT, pengalaman di Jakarta dan Yogyakarta, ketenangan di spa, dan di atas segalanya, kehangatan orang-orangnya. Setiap momen terukir dalam di benak saya sadar. Keberhasilan Indonesia menarik 30 juta wisatawan bukanlah kebetulan. Mungkin animasi menjadi pemicunya, tetapi alasan sebenarnya ada di tempat lain. Indonesia adalah negara di mana tradisi dan modernitas berpadu, di mana teknologi dan kemanusiaan hidup berdampingan, dan yang terpenting, negara yang terbuka bagi dunia. Orang yang pernah datang sekali, pasti pulang sebagai penggemar. Mereka mengunggah foto di media sosial, merekomendasikannya kepada teman, dan merencanakan kunjungan berikutnya. Cerita dari mulut ke mulut menyebar, dan begitulah angka 30 juta tercipta. Keesokan paginya, dalam perjalanan menuju bandara, saya merasa berat untuk pergi. Meskipun hanya seminggu, saya belajar banyak di Indonesia.
Bahwa kemajuan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi atau inovasi teknologi. Kemajuan sejati adalah yang menempatkan manusia di pusatnya, saling peduli, dan tumbuh bersama. Pemandangan di lobi kedatangan bandara yang saya lihat pertama kali, kini terlihat lagi. Tetapi kali ini berbeda. Sekarang saya tahu mengapa mereka datang ke Indonesia, dan apa yang mereka harapkan, karena saya sendiri telah menjadi salah satu dari mereka. Setelah menyelesaikan proses keberangkatan dan berjalan menuju gerbang, saya mengeluarkan laptop dan mulai menulis draft artikel. Judulnya sudah saya tentukan, yang ditunjukkan Indonesia. Bukan keajaiban, melainkan harapan. Saat pesawat lepas landas dan Jakarta perlahan mengecil, saya berpikir, Indonesia bukanlah negara yang meniru Barat. Ia telah menciptakan jalannya sendiri yang unik. Jalan itu pasti tidak mudah. Dimulai dari perjuangan kemerdekaan, melalui berbagai krisis, dan dengan tekad yang gigih, mereka sampai di titik ini. Tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka menjaga tradisi sambil merangkul modernitas, mengembangkan teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan, dan hasilnya adalah Indonesia saat ini. Saya menulis paragraf terakhir artikel saya seperti ini, yang ditunjukkan oleh Indonesia bukanlah sekadar kemajuan. Ini adalah sebuah harapan yang diciptakan oleh hati yang hangat dan tekad yang tak tergoyahkan. Sebuah bukti bahwa negara kepulauan yang besar ini mampu menginspirasi dunia. Dunia akan menyaksikan bersama masa depan seperti apa yang akan ditulis oleh negara ini. Dan saya yakin, kisah Indonesia baru saja dimulai. Setelah tiba di London, artikel saya dimuat di halaman utama BBC. Responsnya luar biasa. Ribuan komentar masuk, dan banyak orang berkata, saya juga ingin pergi ke Indonesia. Rekan-rekan jurnalis saya pun heran. Baru kali ini aku melihatmu begitu terkesan. Saya tersenyum dan menjawab, pergilah sendiri dan kamu akan tahu. Indonesia adalah negara yang benar-benar istimewa. Beberapa bulan kemudian, saya memesan tiket ke Indonesia lagi. Kali ini bukan untuk liputan, tetapi untuk liburan pribadi. Saya ingin menunjukkan Indonesia kepada putri saya. Putri saya yang menyukai animasi pendekar Nusantara. Saya ingin dia merasakan langsung negara tempat cerita itu lahir. Dan kehangatan orang-orangnya. Indonesia telah mengajari saya banyak hal. Bahwa kekuatan seseorang tidak datang dari ukuran atau kekayaan, tetapi dari hati dan tekad. Bahwa budaya tidak bisa dipaksakan. Ia hanya menular melalui empati, dan bahwa harapan bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan diciptakan. Kepada Anda semua yang tinggal di Indonesia, saya ingin mengatakan sesuatu. Kota yang Anda lewati setiap hari, kereta yang Anda naiki setiap hari, orang-orang yang Anda temui setiap hari, tahukah Anda betapa istimewanya semua itu? Di mata saya, seorang asing, Indonesia tampak seperti keajaiban. Namun itu bukan keajaiban, melainkan kenyataan indah yang diciptakan oleh kebaikan, kepedulian, dan tekad baja dari Anda semua, satu persatu. Mahasiswi yang menolong orang tersesat di pagi yang sibuk, kasir minimarket yang dengan tulus merekomendasikan produk kepada pelanggan asing, sopir taksi yang merekomendasikan tempat makan enak, staf medis yang merawat pasien dengan hangat. Semua kebaikan kecil itu berkumpul dan menginspirasi dunia. Anda bangkit dari sejarah perjuangan dan membangun negara yang dikagumi dunia. Anda menjaga tradisi sambil merangkul modernitas, mengembangkan teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Jika di antara Anda ada yang merasa lelah, jika ada yang kehilangan harapan, ingatlah ini, negara tempat Anda tinggal ini memberikan harapan kepada orang-orang di seluruh dunia. Kehidupan sehari-hari Anda adalah mimpi bagi orang lain, dan kebaikan Anda mengubah dunia. Hari ini pun, di suatu tempat di dunia, seseorang sedang memesan tiket ke Indonesia. Mereka tidak datang hanya untuk melihat gedung-gedung megah atau teknologi canggih. Mereka datang untuk bertemu Anda, untuk merasakan hati Anda yang hangat. Negara yang telah Anda bangun ini, budaya yang telah Anda jaga ini, adalah model harapan yang ingin diteladani oleh dunia.
Saya harap cerita saya ini bisa menjadi inspirasi kecil bagi Anda. Bagaimana cerita hari ini? Silakan tinggalkan komentar dukungan dan semangat yang hangat. Surat Inspirasi adalah ruang untuk menyampaikan kisah-kisah mengharukan tentang Indonesia dan orang-orangnya di mata dunia, dalam bentuk cerita seperti sepucuk surat yang hangat. Dengan subscribe dan like, Anda telah menyampaikan dukungan Anda. Dan kami akan terus berusaha menyajikan cerita-cerita yang lebih hangat lagi. Dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar Anda, agar lebih banyak orang mengetahui wajah sejati Indonesia dan keistimewaannya.